Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, dan kaum yang kafir, yang musyrik, yang berkiblat kepada ke arah akhlak Islamiyah, yang menghormati akan Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala, atau meminta ridho Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini aku akan membahas masalah salawat. Tadi pagi baru saja aku mendengar masalah salawat. Jadi salawat itu katanya harus dilakukan kapan saja. Salawat yang paling penting untuk kalian adalah di hari Jumat. Cukup sebanyak 67 atau 99 kali. Dan mulailah lakukan itu pada pribadi kalian. Karena melakukan salawat itu dalam kepribadian kalian, maka itulah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena berarti kalian melaksanakan salawat. Arti dari salawat itu sendiri yang ingin kukatakan, katanya salawat bisa menghalangi sihir. Tidak, salawat tidak bisa menghalangi sihir. Aku katakan sekali lagi, salawat tidak bisa menghalangi sihir. Namun, salawat bisa menghilangkan sihir dengan dari pikiran dan hati kita pinta kepada Nabi Muhammad SAW, dengan menjunjung salawat yang kita bacakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan berani dan sangat yakin bahwa Nabi Muhammad akan menghilangkannya. Mungkin agak heboh ya. Aku gak bisa marah sama keponakanku nanti bertinju. Mau gimana lagi, aku numpang. Dan dia sama umurnya denganku. Yang jelas ada juga macam-macam salawat. Kata Habib tadi, apapun salawatnya bisa dilakukan katanya. Tidak, itu tidak bisa. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Semua salawat sama aja dan bisa terima oleh Allah. Salawat yang benar adalah untuk Nabi Muhammad dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, atau bukan, salah. Salawat yang benar adalah untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Itulah yang benar. Selebihnya adalah mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Aku telah menelaah dari arti-artinya. Baca artinya. Jangan sampai kalian terkecoh oleh Habib Syiah itu. Karena Habib itu sudah aku bilang itu Syiah. Rasanya aku ingin marah, tapi kepada kemenakan aku gak marah. Bagaimana aku akan marah kepada kalian? Kenapa aku bersikap seharusnya seperti itu? Karena aku merasa kalian kaumku. Aku boleh kalian marahi. Setidaknya kalian buat video dan share kepadaku dan Muhammad Tirondeks. Akan ku tonton tentang bagaimana aku bertingkah apa itu. Namun ketahuilah, aku memang mengetik bahwa di kaumku yang ku tambah adalah G. Boleh apabila
terjadi sebuah candunya itu Allah yang membuatnya, bukan karena ia sendiri yang membuatnya. Maka aku secara pribadi mengatakan memohon maaf, sekarang aku cabut. Tetapi pribadiku seperti itu adalah kepribadianku. Aku gak bisa mau, kalau tidak nanti aku dikatakan masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Aku dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena aku memendamnya selama ini. Pokoknya memendamnya selama ini. Tapi akhirnya memuncah dan tak dapat lagi, ya terpaksa harus diperlihatkan agar orang semua tahu bagaimana diriku sebenarnya. Namun yang jelas, sampai sekarang aku tidak pernah melakukan. Insya Allah, sepengetahuanku, aku tak pernah melakukan yang namanya hubungan seks. Namun yang jelas, mari kita sama-sama membawa diri kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakninya menuju jalan sirat yang ia inginkan, yakninya menjalankan agama yang ia perintahkan di atas bumi, yang ia bawa, yang ia berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi Isa alaihi salam. Suatu saat kalian akan mengerti kepada Isa alaihi salam, Isa al-Masih. Namun sama-sama kita semuanya bertanda tanya kapan ia akan turun dan kapankah Imam Mahdi akan menyatukan umat ini. Yang jelas aku berusaha agar kalian bersatu, terutama hati dan pikiran kalian dan cara sholat kalian, dan semoga perbedaan sedikit tak mengapa, namun perbedaan dalam bersalawat dan berzikir itu sangat berbeda. Dan cara sholat yang dengan menyingkat-nyingkat itu berarti kita tidak sesungguhnya menginginkan keridhaan dari Allah, tetapi hanya meminta keridhaan dari kita sendiri. Orang yang sempurna akhlaknya, keinginannya, tentu ia akan menginginkan yang sempurna dari sisi Allah dan yang sempurna beribadah kepadanya. Maka janganlah tunda-tunda, dan sekali lagi jangan ikuti Syiah, jangan percaya kepada Habib, karena selawat-selawat itu para Habib lah yang menggalak-galakannya. Lihatlah di Khazanah Islam yang ada di Trans 7, aku pernah menontonnya. Ada zikir, majelis zikir, dan di balik mimbarnya ada gambar mata. Mereka itu bersembunyikan dana yang terselubung dari Dajjal. Jika kalian mengetahuinya berarti kalian, dan Habib pun ikut kata kalian, itu berarti kalian tidak menggunakan akal dan hati dan nafsu kalian ke arah untuk membela agama. Karena itu kalian harus tegas. Jika tidak mau bertengkar, maka jauhi, tinggalkan. Namun jika sekiranya kalian bisa membela, maka jalan terbaik adalah kalian menenjunya, dan selanjutnya kalian kadukan bersekongkol, pergi ke kantor polisi dan kadukan. Percuma kita berzikir banyak apabila kita tidak memfokuskan diri kita kepada Allah, atau diri kita tidak fokus kepada Allah. Bukan sendiri. Tunggu talo dah. Apa tuh? Pak mau Bisa masuk apa? ya, Masih ikut talo. Aku kan. Terima kasih sekalian, ingat itu dan selalu